Kisah Maling Kundang, Anak Durhaka. Di suatu desa terpencil, hiduplah satu keluarga nelayan di pesisir pantai air manis. Keluarga itu memiliki seorang anak laki-laki bernama Maling Kundang. Mereka hidup dalam kemiskinan, serba kekurangan, dan sangat memprihatinkan. Hingga kemudian sang ayah memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan berniat mencari nafkah di negeri seberang. Bu, ayah ingin merantau ke negeri seberang. Kenapa ayah tiba-tiba ingin merantau? Ayah tidak bisa membiarkan kondisi keluarga kita seperti ini terus, Bu. Tapi Oh, bagaimana lagi, Bu? Sepertinya jalan satu-satunya untuk merubah nasib kita adalah dengan merantau ke negeri seberang, Bu. Ayah harus bisa mencari uang yang banyak. baiklah ya. Kalau itu memang yang terbaik menurut ayah untuk kita semua, ibu rela. Ayah pun berpamitan kepada ibu. Bu, ayah pergi ya. Jaga dirimu dan anak kita Malin dengan baik. Jika aku sudah berhasil mendapatkan uang yang banyak, aku akan segera kembali ke sini. Baiklah ya. Aku akan menunggumu di sini sampai kau pulang. Hati-hati dan jangan lupakan aku dan anakmu ini. Ayah pun berangkat dengan menggunakan perahu menuju ke negeri seberang. Singkat cerita, setahun setelah kepergiannya, ayah Malin tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Tidak ada kabar juga mengenai dirinya, apakah ia masih hidup atau sudah tiada. Sehingga ibu Malin harus menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah keluarga. Sang ibu yang bernama Mande Rubaya hanya mampu berjualan kue untuk bertahan hidup. Malin sebenarnya termasuk anak yang cerdas, namun ia sedikit nakal. Ia sering mengejar ayam dan memukulnya dengan sapu. Suatu hari, ketika Malin sedang mengejar ayam, ia tersandung batu dan lengan kanannya luka terkena batu. Luka tersebut menjadi berbekas di lengannya dan tidak bisa hilang. Waktu semakin berlalu, Mande Rubaya kini semakin menua. Begitupun Malin yang kini tumbuh menjadi dewasa. Ia merasa kasihan dengan ibunya yang bekerja keras mencari nafkah untuk membesarkan dirinya. Seperti ayahnya dulu, Malin kemudian berpikir untuk pergi merantau dengan tujuan agar dapat menjadi kaya raya setelah kembali nanti. Bu, aku ingin pergi merantau. Mengapa kamu ingin merantau, nak? Temani ibu saja di sini. Ayahmu dulu merantau ke negeri seberang, namun tidak ada kabar hingga sekarang. Aku merasa kasihan dengan ibu. Setiap hari harus bekerja untuk mencari nafkah. Aku sudah besar, Bu. Biar aku saja yang mencari nafkah untuk kita, Bu. Izinkan aku, Bu. Malin terus memaksa agar ibunya mau mengizinkannya pergi. Dengan berat hati, akhirnya sang ibu mengizinkan Malin pergi merantau. Baiklah, Malin. Ibu akan mengizinkanmu. Tapi ingat pesan ibu. Jangan kau lupakan ibumu ini ya, Malin. Ibu akan selalu menunggumu di sini sampai kau datang kembali ke sini. Baik, Bu. Aku akan kembali ke sini lagi setelah aku sukses dan kaya raya. Malin lalu pergi merantau dengan menumpang kapal seorang saudagar kaya yang kebetulan juga akan pergi ke seberang. Selama di kapal, Malin rajin bekerja membantu awak kapal sang saudagar dan juga banyak belajar berdagang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Mereka berniat merampok harta dan isi kapal yang ia naiki. Para awak kapal pun tidak tinggal diam. Mereka pun berperang melawan bajak laut untuk mempertahankan kapal mereka. Sedangkan Malin yang ketakutan langsung bersembunyi di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu. Jumlah bajak laut lebih banyak dan lebih kuat, hingga mereka berhasil mengalahkan para awak kapal dan merampas semua barang dagangan dan harta yang berada di kapal. Bahkan, sebagian besar awak kapal tersebut dibunuh oleh mereka. Beruntung Malin yang tadi bersembunyi selamat.
para bajak laut tidak mengetahui kalau ia juga ada di kapal itu. Setelah para bajak laut meninggalkan kapal, Malin yang selamat terkatung-katung di tengah laut. Hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Sepertinya ada desa di sana. Mungkin aku bisa meminta pertolongan di sana. Malin Kundang pun menuju ke desa yang terdekat dari pantai itu. Ia lalu meminta pertolongan kepada warga desa. Malin diterima dengan baik oleh para warga desa. Ia juga berhasil mendapatkan pekerjaan di sana. Dengan modal hasil bekerja, Malin mencoba memulai usaha dengan berdagang. Karena ia tidak mau selamanya bekerja dengan orang. Karena ia tahu, ia tidak akan bisa menjadi kaya kalau hanya bekerja pada orang lain. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam berdagang, Malin yang memang sebenarnya pintar dan cerdas akhirnya berhasil menjadi seorang yang kaya raya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang juga mempersunting seorang gadis cantik yang juga berasal dari keluarga kaya untuk menjadi istrinya. Di tempat lain, setelah perginya Malin, hari terasa sangat lambat bagi sang ibu Manderubaya. Setiap hari ibunya selalu memandang ke laut dan menunggu kedatangan anaknya. "Sudah sampai mana kamu berlayar, nak?" tanyanya dalam hati. Ia selalu berdoa untuk anaknya supaya selamat dan lekas kembali. Setiap ada kapal yang datang, ia selalu menanyakan kabar mengenai anaknya dan berharap di dalam kapal itu ada anaknya Malin. "Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan dia pulang?" tanyanya kepada setiap awak kapal yang datang. Tetapi sayangnya, setiap pertanyaannya tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tidak pernah menitipkan barang ataupun pesan pada ibunya. Waktu semakin berlalu. Manderubaya semakin bertambah tua pula. Kini jalannya pun mulai terbungkuk-bungkuk. Hingga pada suatu hari, Manderubaya mendapatkan kabar dari salah seorang awak kapal yang juga selamat, yang dulu pernah membawa Malin pergi dan dibajak. Ternyata ia juga terdampar di desa yang sama dengan Malin. Hanya saja mereka tidak pernah bertemu secara langsung. Ia hanya pernah mendengar berita tentang Malin yang sukses dan menikah dengan anak bangsawan kaya. Awak kapal itu pun lalu menemui ibunya Malin. "Mande, tahukah kau bahwa anakmu kini sudah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya?" ucapnya kepada ibunda Malin. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira mendengar anaknya selamat dan telah berhasil menjadi orang kaya seperti cita-citanya dulu. Tak berapa lama setelahnya, Malin dan istrinya melakukan pelayaran ke pantai air manis, desa asalnya, dengan maksud untuk melakukan perdagangan. Ia pergi dengan kapal megah, disertai anak buah kapal serta pengawalnya yang banyak. Ibu Malin yang melihat kedatangan kapal itu ke dermaga, melihat ada dua orang yang sedang berdiri di atas geladak kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya, Malin Kundang, beserta istrinya. "Apakah itu Malin anakku? Apakah ia bersama istrinya?" Malin dan istrinya turun dari perahu dengan para pengawal di belakangnya. Ibu Malin pun menuju ke arah kapal. Setelah cukup dekat, ia menghampiri Malin. "Malin, apakah benar kau Malin? Dari mana saja kamu Malin? Ibu kangen denganmu nak. Kamu sekarang sudah menjadi saudagar kaya ya?" Tetapi melihat wanita tua yang berpakaian lusuh dan kotor memeluknya, Malin Kundang menjadi marah. Meskipun ia mengetahui bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Karena ia malu bila hal ini diketahui oleh istrinya dan juga anak buahnya. Siapa kamu? Aku bukan anakmu. Aku adalah anak orang kaya raya. Aku tidak mungkin memiliki ibu sepertimu. Kotor, lusuh, bau. Aku jijik melihatmu. Ibuku sudah lama meninggal. "Malin."
Mande Rubaiyah menangis sedih. Tak percaya dengan apa yang ia dengar dari mulut Malin anaknya. Tiba-tiba istri Malin bertanya, "Kanda, apakah benar wanita tua itu adalah ibumu?" Bukan istriku, dia bukan ibuku. Percayalah padaku, tak mungkin Kanda berbohong padamu. Tak mengapa Kanda, kalaulah memang wanita itu ibumu, biarlah kita merawatnya bersama. Malin tetap bersikukuh menjawab kalau wanita itu bukan ibunya. Benar Dinda, mana mungkin ibuku seorang yang miskin sepertinya. Istri Malin tak percaya. Lalu ia bertanya kepada sang ibu, "Ibu, kalau ibu yakin Malin memang anak ibu, pasti ibu tahu apa yang bisa membuktikan bahwa dia adalah anakmu." Aku ingat Malin mempunyai tanda luka di lengan kanannya karena dulu ia terjatuh waktu kecil. Kanda, sekarang coba kamu tunjukkan lengan kananmu. Jika benar Kanda mempunyai tanda di lengan kananmu, berarti wanita ini memang ibumu. Ketika lengannya disingkap, terlihat jelas ada tanda luka di lengan kanannya. Kamu sudah tidak bisa mengelak lagi, Kanda. Wanita tua ini memang ibumu. Tak mungkin Dinda. Wanita tua ini pasti hanya menebak-nebak saja kalau aku memiliki luka di tangan. Tidak mungkin dia ibuku. Ibuku sudah meninggal. Mande Rubaiyah tidak percaya perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin anakku. Aku ibumu, Nak. Mengapa kau jadi seperti ini?" Malin tidak memperdulikan perkataan ibunya. Melihat wanita tua itu beringsut ingin memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, Hei wanita gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan juga kotor. Wanita tua itu terkapar di pasir, menangis serta sakit hati. Lalu ia pun pingsan. Ketika ia sadar, pantai air manis telah sepi. Dilihatnya kapal Malin dan istrinya semakin menjauh. Walaupun istrinya sebenarnya mau menerima ibunya, namun karena Malin bersikeras tidak mau mengakui, istrinya akhirnya tetap mengikuti suaminya pergi. Mande Rubaiyah tak menyangka Malin yang dulu sangat ia sayangi tega berbuat begitu padanya. Hatinya sangat perih dan sakit. Lalu tangannya ditengadahkan ke langit seraya berdoa, "Ya Tuhan, jika memang dia bukan Malin anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tetapi jika dia benar anakku Malin, aku mohon padamu, sadarkanlah ia agar tidak semakin banyak dosa yang ia perbuat, dan kembalikan ia padaku seperti dulu. Namun jika dia hanya akan terus berbuat dosa dan durhaka padaku dan membuat sakit hatiku, hamba rela Engkau berikan kepadanya hukuman yang paling pantas darimu ya Tuhan." ucapnya pilu sambil menangis. Tiba-tiba cuaca di tengah laut yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan turun dengan lebatnya, disertai petir besar yang menggelegar, seolah-olah akan menyerang kapal Malin yang megah. Malin yang seketika seolah tersadar akan kesalahannya, lalu bersujud dan mencoba mohon ampun pada ibunya. Ampun ibu, maafkan aku. Aku memang Malin anakmu ibu. Sekilas ia teringat bayangan masa kecilnya, di mana ibunya sangat menyayanginya dan berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Istri Malin yang ketakutan juga ikut menyesali perbuatan suaminya. Namun penyesalan sudah tiada guna. Ombak dan badai besar datang menghantam kapal Malin Kundang. Sambaran petir yang menggelegar juga ikut menghantam kapal itu. Seketika itu juga, kapal besar itu hancur
dan menewaskan seluruh awak kapal termasuk Malin dan istrinya. Kapal itu kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, matahari pagi muncul di ufuk timur dan badai pun sudah reda. Di kaki bukit nampak kepingan kapal yang sudah menjadi batu. Dan di pinggiran pantai tampak sebongkah batu yang berbentuk manusia yang seolah bersujud karena meminta ampun. Itulah batu Malin Kundang yang kena hukuman dan diazab karena durhaka. Di sela-sela batu itu juga berenang ikan-ikan kecil yang seolah-olah tidak mau pergi jauh dari batu tersebut. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh dari sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Begitulah cerita rakyat Malin Kundang yang terkenal. Walaupun hanya dongeng belaka, namun ada pesan baik yang bisa diambil sebagai pelajaran untuk kita semua. Pesan agar kita semua harus berbuat baik kepada orang tua dan tidak melupakan jasa serta pengorbanan mereka, terutama ibu yang telah berjuang melahirkan dan membesarkan kita. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi ya.